Hari ini Minggu 31 Agustus 2025 ya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti bersama, dan setiap kita beribadah berguna dalam segala hal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita undang hadirat Tuhan supaya kasih Tuhan memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kita, memberikan sukacita dan damai yang dari sorga. Yesus kekuatan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dari awal kembali. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, di Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat napas yang masih Tuhan berikan kepada kami dan kesempatan untuk beribadah padamu. Kami datang untuk beribadah dan mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau yang merawat kami, memelihara, menjaga kami, dan memberkati masa depan kami. Kami serahkan jemaat-Mu yang masih bergegas, begitu juga mereka yang berhalangan, biarlah di kemudian hari bisa datang bersama dengan kami beribadah padamu. Dan lingkungan di mana kami beribadah juga berkati Tuhan. Kuasa setan iblis yang mengganggu ibadah kami, kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat Engkau pergi, darah Yesus menguduskan ruangan ini, hati pikiran kami. Biarlah kasih Tuhan, damai yang dari surga memenuhi setiap pribadi kami. Dan kami memuji Tuhan dengan sukacita. Segala kekhawatiran kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan ambil alih semua pergumulan kami, dan Engkau menyelesaikan saat kami beribadah padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Datanglah kebaikan. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak, sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Dari awal kembali. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, sorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
hanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ya, kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan itulah yang menyertai kita supaya kita hidup dalam kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi jangan hidup dalam ketakutan, karena kasih Tuhan itu bisa mengatasi semua persoalan kita. Satu hal telah ku minta. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan. Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Silakan dulu. Datanglah ke hati. Ya, datanglah ke hadirat. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihannya di dalam hati, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang pertama di atas pujian. Datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihannya di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan
pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja di atas pujian. Kita mempersiapkan diri untuk mau dengarkan firman Tuhan. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan Engkaulah Perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah di tengah dunia yang tidak ada pengharapan. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Ador Siman. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Karena ketika kami berdiri Tuhan, tidak ada satupun Tuhan kaki yang bisa menopang kehidupan kami, kecuali karena kekuatan daripada-Mu. Karena Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau adalah penopang dalam kehidupan kami, kekuatan yang membuat kami bisa berdiri sampai sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami sekalian Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang beracara di tengah-tengah kami, dan mengurapi kami sekalian, membuat kami berkobar-kobar dalam mengikuti Engkau, mendengarkan firman-Mu, bahkan sampai kami bisa mengerti Tuhan akan firman-Mu, bahkan kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa zat yang memegang hati pikiran kami bersama kami dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita masih mengambilnya dalam kitab Mazmur 27. Kitab Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, kita minggu kemarin sudah mendengar 5 alasan Daud bisa setia ya di dalam rumah Tuhan, atau 5 alasan mengapa Daud bisa terus ingin tinggal di dalam rumah Tuhan. Bahkan satu kerinduan Daud kepada Tuhan, ya dia hanya meminta satu hal kepada Tuhan, yaitu supaya dia tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan inilah keinginan terbesar dari Raja Daud, sampai Daud ini punya prakarsa atau punya mimpi. Bahkan dia memiliki satu ide yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, yaitu dia membangun bait Allah. Jadi yang membangun bait Allah itu bukan Salomo sebenarnya idenya, tetapi Daud. Ya, sampai Tuhan sangat mengagumi Raja Daud. Ya, engkau sudah diangkat dari tempat yang rendah, yaitu di antara kambing domba. Daud itu diangkat sampai Daud diangkat menjadi raja. Tidak ada satupun ya nabi, tidak ada satupun orang yang mau membangun bait Allah setelah Israel ada di tanah Kanaan. Tetapi ketika Daud mau membangun bait Allah, ya Tuhan mengingat apa yang dikerjakan oleh Daud. Ya, walaupun nanti dikerjakan oleh Salomo, tetapi bahan-bahannya itu sudah diberikan oleh Daud. Tinggal Salomo itu membangun saja. Ya, kita sudah mendengar bagaimana Daud ini, alasan pertama karena dia menjadi saksi mata kemurahan Tuhan. Ya, saksi mata kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, karena dia bisa menikmati bait-Nya. Kalau sekarang artinya adalah dia bisa menikmati firman Tuhan. Nah, tapi kita akan bahas sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga pada minggu kemarin kita lihat poin yang ketiga ini adalah karena Daud ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan perdalam sekarang ayat yang kelima. Ya, kita baca kembali ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah, jadi kita lihat di sini yang menjadi salah satu alasan Daud, ya, dia bisa tetap tinggal di kemah karena Tuhan sudah menolong Daud. Ya, di kemahnya atau di pondoknya. Nah, kita lihat, jadi sumber perlindungan sesungguhnya ada di dalam kemahnya Tuhan. Ya, kita lihat dulu dalam 2 Raja-Raja 11. 2 Raja-Raja 11. Ya, kita baca dulu dalam 2 Raja-Raja 11. Ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 11 ayat ketiga. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Ya, ini ada satu contoh ya bagaimana rumah Tuhan itu adalah tempat yang aman.
rumah Tuhan adalah tempat yang menjadi sumber perlindungan. Ya, di sini kisah bagaimana Yoas, seorang anak kecil, ya, anak kecil yang menjadi keturunan raja, ya. Kita lihat di sini Yoas ini memiliki raja, tapi raja yang jahat. Ya. Dia punya ayah bernama Ahazia. Ini orang jahat. Ya. Ahazia ini punya ibu. Ya, ibu permasyuri, Atalia. Ya. Nah, ketika Ahazia sudah meninggal, ya, Atalia ini ingin menguasai Yerusalem. Ahazia ini ingin menguasai Yerusalem dengan cara membinasakan semua keturunan raja. Bayangkan, cucunya dibunuh oleh neneknya sendiri. Bayangkan, ini sudah ketahuan. Kalau anak membunuh, kalau orang tua membunuh anak, kita sering mendengar ya. Tapi kalau kakek atau nenek membunuh cucunya, ini sangat jarang sekali kita dengar. Nah, ini dilakukan oleh Atalia, ibu Ahazia, dan dia mau bangkit menjadi raja permaisuri, ya. Dan dia membunuh semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, ya, Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia di tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam, ya, nanti akhirnya ke dalam rumah Tuhan. Nah, jadi Yoas ini disembunyikan di dalam rumah Tuhan. Nah, jadi memang pada zaman dulu rumah Tuhan ini adalah salah satu tempat yang aman. Ya, nanti kita akan melihat. Jadi rumah Tuhan di sini menunjukkan tempat yang aman, nyaman dan tenang. Dan di dalam rumah Tuhan tidak ada kesusahan yang ditemukan. Ya, karena ketika kita lihat di sini Yoas, dia terlindung di dalam rumah Tuhan. Nah, boleh kita baca dalam Mazmur 46 ayat yang pertama. Mazmur 46 ayat yang pertama. Mazmur 46 ayat pertama. 46 ayat pertama. Ya. Allah kota benteng kita. Ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, ada amin. Ya, jadi Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, jadi sudah banyak orang yang membuktikan bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan, ya, dan kekuatan, dan di sini sebagai penolong. Nah, kita lihat di sini Tuhan itu sebagai perlindungan. Ya, kalau menjadi tempat perlindungan, menjadi tempatnya aman. Bukan hanya sebagai tempat perlindungan saja, tapi Allah adalah kekuatan. Ya, orang berlindung tapi dalam keadaan takut, ya, berbeda dengan kalau orang berlindung tapi dalam keadaan yang kuat. Ya, berarti orang ini siap untuk berperang. Ya, berlindung untuk sementara, tapi kekuatan ini diberikan untuk berperang. Nah, jadi kita bukan saja menempatkan Tuhan sebagai perlindungan, tetapi Tuhan juga sebagai kekuatan. Nah, tapi yang ketiga, bukan Tuhan sebagai kekuatan saja, tetapi dia sebagai penolong. Nah, percuma kita mendapat perlindungan, kekuatan, tapi tidak ditolong oleh Tuhan. Ya, dan pertolongan ini dikatakan diberikan kepada kita dalam kesesakan dan sangat terbukti. Ya, jadi keselamatan itu ada di dalam rumah Tuhan.
bukan karena tembok-temboknya yang kuat dan kokoh, ya. Tapi di dalam rumah Tuhan, di sana kita ketemukan kehadiran Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan ini berdiam dalam kemah. Ya, bukan tempat perlindungan kayak benteng seperti itu. Ya, tempat perlindungan Daud hanya seperti kemah saja. Tapi bagi Daud itu lebih kokoh dibandingkan benteng pertahanan. Bayangkan, ya. Jadi kemah itu lebih kokoh dibandingkan tembok-tembok yang kuat, yang tidak bisa, yang kalau misalnya tembok kuat itu susah dibakar, susah ditembus. Tapi bagi Daud lebih nyaman tinggal di kemah Tuhan dibandingkan tembok-tembok yang kokoh. Ya, kita pada minggu ini mendengar banyak apa? Kerusuhan. Ya, kita lihat ada pejabat yang rumahnya dijaga oleh penjaga. Tapi bisa jebol. Ya, sampai ada rakyat itu masuk berenang di situ. Tiangnya tinggi. Tiangnya tinggi, temboknya kokoh. Kalau kita bandingkan dengan rumah kita, seberapa kokoh rumah kita dibandingkan rumah mereka. Tapi bisa jebol. Ya. Tidak mungkin di situ tidak ada pengamanan. Semua sudah diberi keamanan. Bahkan sampai ada polisi sekalipun tidak bisa melindungi. Ya, tidak bisa melindungi. Bahkan kalau saya tidak salah, banyak sekarang pejabat diincar rumahnya. Tapi ada keluar negeri, waduh, karena ketakutan. Ya, itu mengerikan sekali. Yang bawa mobil, wah, kalau bakal jadi amukan massa. Ya, mereka tidak percaya mobil sekuat itu bisa melindungi dia. Itu dalam kesaksiannya mereka. Yaitu dalam ketakutan mereka. Ya, walaupun mereka punya pertahanan yang kuat. Nah, begitu juga kehidupan kita. Daud bukan itu yang menjadi kekuatan, tetapi kemah Tuhan yang lemah, yang tidak kokoh bagi manusia. Tapi bagi Daud ini adalah benteng yang kuat, yang kokoh, menjadi tempat perlindungan yang aman dari segala macam mara bahaya. Ya, bahkan sekarang saya dengar ya rumahnya dijarah sampai apa, macam-macam, semuanya hampir habis. Brankas, itu brankas dibobol semuanya sama rakyat. Ya, saya tidak berbicara politik, tapi ini kejadian yang nyata. Ya, kalau kata orang brankas itu susah diambil. Ya, tapi kalau sudah rakyat, waduh, mengerikan. Itu brankas digotong berapa orang, ya, sampai dikatakan diketemukan uang puluhan miliar. Saya tidak tahu bisa kembali atau tidak itu. Ya. Nah, kita melihat bagaimana sekokoh apapun pelindungan di dunia ini semua bisa hancur. Ya, bahkan kendaraan yang kokoh juga dikendarakan oleh orang yang kuat, dia tidak bisa melawan, takut. Ya, sampai akhirnya dia saya tidak tahu sengaja tidak sengaja, tapi yang jelas itu dalam keadaan panik. Ya. Akhirnya ya melindas orang. Ya, sampai akhirnya jadi sekarang kemana-mana beritanya. Nah, kita hati-hati juga sekarang, di zaman sekarang politik sedang tidak baik-baik saja. Jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana. Ya, dengan status kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita berdoa saja kepada Tuhan, mana yang menjadi bagian kita itu berdoa. Ya, berdoa supaya tidak terjadi chaos dan tidak terjadi kerusuhan yang merajalela di Indonesia ini. Nah, kita akan lihat sekarang ada beberapa macam tempat perlindungan yang aman. Nah, bagi Daud tempat perlindungan aman adalah kemah Daud atau kemah yang menjadi tempat tabut perjanjian. Ya, asal di kemah itu ada tabut perjanjian, Daud akan pergi ke sana.
Ya, di mana ada hadirat Tuhan, Daud akan pergi ke sana walaupun di tempat yang bisa dikatakan lemah, seperti kemah. Kemah itu kalau misalnya dikasih panah itu tembus. Dikasih panah tembus dia. Tapi itu bagi Daud tempat yang aman. Nah, kita akan lihat sekarang. Ada beberapa macam perlindungan dari penghukuman Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah Bahtera Nuh. Nah, kita akan lihat. Jadi ada berbagai macam perlindungan yang aman. Yang pertama adalah Bahtera Nuh. Nah, jadi Bahtera Nuh ini adalah Bahtera Nuh menjadi tempat perlindungan yang aman bagi Nuh dan keluarganya. Ya, tempat perlindungan yang aman bagi Nuh dan keluarganya di saat semua manusia binasa karena air bah, tapi Nuh dan keluarganya ini mengalami perlindungan, keselamatan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Semua ada di dalam Bahtera Nuh. Nah, kita akan melihat. Kalau kita lihat dalam Kejadian 6. Boleh di dalam ayat yang ke-6. Ke yang pertama aja lah. Kejadian 6 ayat yang pertama. Kejadian 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak Ya. jumlahnya di muka bumi, Ya. dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Ya. maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, ada yang berkata yang disebut anak-anak gelap ini adalah malaikat yang jatuh. Ya, padahal dalam Alkitab adalah malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Jadi jangan percaya bahwa ini adalah malaikat yang jatuh. Jadi malaikat menikah dengan manusia, tidak ada. Karena malaikat itu tidak kawin dan tidak mengawinkan. Ya, jadi ada orang berkata ini adalah malaikat yang jatuh. Tidak. Jadi anak-anak gelap ini adalah anak-anak yang dikuasai oleh si jahat. Terus kan? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Ya, terus kan? Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ya. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di Ya. zaman purbakala. Nah, jadi antara nikah gelap dengan terang ditemukanlah keturunan-keturunan yang gagah perkasa. Jadi gagah perkasa ini bukan arti yang positif tetapi arti yang negatif. Ya, karena dari keturunan inilah yang nanti akan merusak bumi. Terus kan? Orang-orang yang kenamaan. Ya, walaupun disebut orang-orang kenamaan, orang-orang gagah perkasa, tetapi merekalah yang merusak bumi. Terus kan ayat 5? Ketika dilihat Tuhan, Ya, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar ya, di bumi, kejahatan manusia besar di bumi. Jadi hati-hati, pernikahan atau percampuran yang menimbulkan ada persekutuan antara gelap dengan yang terang ini membuat hati Tuhan sedih atau di sini murka. Ya, membuat hati Tuhan murka. Terus kan? ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan Ya, semata-mata, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. maka menyesallah Tuhan Maka menyesalah Tuhan. Terus kan? bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, bahwa ia menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terus kan? Berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan. aku akan menghapuskan Ya, manusia aku akan menghapuskan manusia. yang telah kuciptakan itu dari Ya, muka bumi, terus kan? baik manusia maupun hewan, Ya. dan binatang-binatang melata, Ya. dan burung-burung di udara, Ya. sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, jadi kalau saya
melihat di sini satu anak kecil pun tidak ada yang selamat. Ya, jadi kita guru-guru sekolah minggu harus sungguh-sungguh. Jadi keselamatan itu nanti adalah tanggung jawab masing-masing kita, terutama orang tua. Ya, kalau orang tua punya anak, ya masih dia belum mengerti apa-apa, keselamatan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, menjadi tanggung jawab orang tua, makanya anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan nanti akan membela dan memelihara dan melindungi dia. Ya, oleh sebab itu sangat penting sekali penyerahan anak. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan akhirnya membuat suatu rencana untuk menghapuskan manusia yang diciptakan olehnya. Dan rencana ini juga akan Tuhan berikan, nyatakan pada zaman akhir. Ya, pada zaman akhir. Karena Tuhan bukannya tidak sabar, tetapi Tuhan itu panjang sabar. Bahkan nanti tidak ada orang bisa beralasan, wah Tuhan memberi waktu saya kurang. Ya, Tuhan memberi kesehatan kepada saya kurang. Memberi apapun kurang, tidak ada alasan. Pada suatu saat orang akan menyadari kesalahannya sendiri. Makanya dikatakan setiap orang nanti akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya, karena mereka menyadari bahwa dirinya sudah salah. Dan mereka memohon, tetapi karena kalau kita sudah tidak ada tubuh, ya hanya roh saja, tidak ada kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi masih ada tubuh, kesempatan, hidup, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa memuji Tuhan. Disitulah kesempatan yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lihat bahtera Nuh ini menunjuk kepada yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi perlindungan pertama yang harus kita miliki adalah kita berada di bawah kasih karunia Tuhan. Karena semua orang yang lain kecuali Nuh tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ya. Bahkan sampai 120 tahun Nuh. Dikatakan Nuh itu bukan hanya membangun bahtera, tetapi dia menyampaikan kebenaran. Tidak ada satupun manusia yang percaya. Ya, tidak ada satupun manusia yang percaya bumi akan dihukum oleh air bah. Nah, jadi perlindungan Tuhan ditujukan pada bahtera Nuh melalui di sini pertama Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh dan juga keluarganya. Pertama dari Nuh. Nah, tapi Nuh ini bisa membawa. Yang pertama siapa? Istrinya. Wah, ini berat ini. Katanya lebih susah menyelamatkan istri daripada jemaat. Karena ada pendeta yang istrinya tidak dibawa dalam pengembalaan. Ya, ada. Saya tidak sedikit mendengar. Suaminya berkhotbah, istrinya keluar. Istrinya tidak tergembala. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapat kasih karunia, jadi kasih karunia bisa diwariskan. Ya, bisa diwariskan. Karena di sini dikatakan bukan keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Tapi setelah Nuh siapa? Istrinya. Nah, memang di sini istrinya tidak disebut namanya. Ya, tidak disebut namanya, tetapi dia mendapat keselamatan. Nah, yang menonjol di sini Nuh. Dan kalau kita di sini istri ini dia menjadi menempatkan Nuh sebagai kepala. Ya, hati-hati kita sebagai istri
Jangan mau menjadi kepala. Tetapi juga kita sebagai suami, kalau sudah mendapat kasih karunia, kita tularkan kepada istri kita. Dan setelah istri, nah, siapa yang selamat selanjutnya? Anak-anaknya. Ya, tidak sedikit juga banyak hamba Tuhan berkhotbah atau memberitakan firman Tuhan, tetapi anaknya itu tidak tergembala. Sulit juga. Jadi jangan pikir gembala itu cuman kepada jemaat saja, tapi kepada keluarga yang paling terdekat. Ya, saya seringkali melihat anak saya sedang tidur, saya mikirkan, wah, kalau misalnya anak saya tidak selamat bagaimana? Wah, saya tidak bisa bayangkan. Nah, kita juga, pasangan kita itu harus kita bawa kepada Tuhan. Dan setelah itu anak kita. Ya, anak kita harus mendapat kasih karunia. Supaya ada perlindungan. Ya, amin. Ya, mungkin sekarang kita sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua, pergumulan yang paling membuat kita berkeringat, ya salah satunya menggumulkan anak, cucu kita. Suami sudah, apalagi kalau suami belum, atau istri belum, ya keluarga kita harus selamat. Sudah istri, anak, setelah itu menantu. Coba lihat menantu kita. Ada di tengah-tengah kita? Ya, adakah mereka selamat? Pikirkan itu baik-baik. Ya, jadi kasih karunia diberikan kepada Nuh. Tapi dia tularkan kepada istrinya, anaknya dan juga mantunya. Nah, berarti Nuh ini bisa menjadi teladan iman bagi semua anggota tubuhnya atau anggota keluarganya. Ya, banyak menantu, wah mertua saya nggak bisa jadi teladan. Ya, wah mertua saya jadi batu sandungan. Ya, wah mertua saya terlalu mengatur. Wah, mertua saya tahu ini buah banyak sekali. Ya, yang dia lihat mertua. Apalagi disebut kalau misalnya kita sering ibadah, jangan malah menjadi batu sandungan. Seberapa sering kita ibadah, batu sandungan kita bisa semakin besar kalau kita belum bisa membawa mereka. Ya, bahkan kita menjadi batu sandungan. Ya, kalau misalnya kita nggak beribadah, oh itu memang nggak beribadah. Tapi kalau sudah beribadah, nah kita jadi batu sandungan. Semakin besar batu sandungan kalau kita lebih sering ibadah dibandingkan malas ibadah. Jadi PR bagi kita semuanya. Nah, kita harus jadi teladan. Nah, kita lihat. Jadi anugerah atau kasih karunia Tuhan ini adalah bentuk pemberian yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia tanpa syarat dan tanpa diperoleh oleh usaha manusia. Ya. Jadi perlindungan kita yang pertama yang awal adalah kalau kita mendapat kasih karunia, pilihan. Ya, oleh sebab itu kalau kita mendengar kata pilihan, harusnya kita itu semakin hati-hati. Ya. Bukannya semakin sembarangan kalau pilihan itu. Ya. Bukan semakin sembarangan dalam hidup, tetapi kalau kita disebut pilihan, harusnya kita semakin hati-hati berhikmat. Dan kita harus menghargai pilihan Tuhan yang sudah Tuhan jatuhkan kepada masing-masing kita. Nah, jadi perlindungan dari dalam bahtera Tuhan nyatakan lewat pertama kasih karunia. Yang kedua, sekarang kita baca dalam Ibrani 7. Kejadian 7 ayat yang Kejadian 6 ayat yang 9 sekarang.
Kejadian 6 ayat yang 9. Jadi sekeluarga kita harus selamat. Kejadian. 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi perlindungan yang kedua adalah kita hidup di dalam kebenaran. Nah, ini. Ya, kita lihat banyak sekarang membuat perlindungan kebohongan. Perlindungan bohong. Yeremia 28 ayat yang ke-15. Ya. Bahkan dikatakan perlindungan bohong ini adalah banyak yang dipakai orang sebagai perlindungannya dikatakan yang aman. Ya. Yeremia 28 ayat yang ke-15. Yesaya 28 ayat 15, maaf. Yesaya 28 ayat yang 15. Yesaya 28 ayat 15. Ya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Ya. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, Ya. kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan Ya, kami. membuat bohong sebagai perlindungan kami. Terus? Dan dalam dusta kami menyembunyikan. Iya. Nah, jadi kebenaran inilah dikatakan kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, ada orang mendapat kasih karunia, dipanggil Tuhan, tetapi dia tidak mempertahankan kebenaran. Ya, itu sama dengan dia lepas dari perlindungan Tuhan. Dari sumber perlindungan yang pertama adalah kasih karunia Tuhan, dilanjut dengan kebenaran. Ya. Maka Nuh adalah seorang yang benar dan hidup tidak bercacat di antara orang-orang sejamannya. Bayangkan satu dunia cuma Nuh yang mempertahankan kebenaran. Jadi bayangkan sekarang, kebenaran itu harganya sangat mahal dan susah untuk ditemukan. Jadi sumber perlindungan kita adalah di dalam kebenaran. Ya, banyak orang berpikir sebaliknya. Kalau mau benar, ya tidak akan hidup. Ya. Kalau tidak korupsi, tidak mencuri, tidak hidup. Ya. Sekarang kita lihat banyak kasus-kasus korupsi, ya, yang paling dekat dengan kita. Ya, saudara kita juga ternyata, ya, namanya sudah bagus juga. Ya. Tapi ya tersandung juga kasus seperti itu. Ya, banyak sekarang. Bukan hanya itu saja, bukan hanya orang di luar Kristen, tetapi orang yang mengenal Tuhan. Ya. Dia mungkin sudah menyembunyikan banyak kebohongan. Ya, kebohongan itu bukan hanya dari mulut, tetapi dari perbuatan. Menutup-nutupi. Ya, itu sama dengan dikatakan di sini bohong sebagai perlindungan kami. Nah, itu sementara. Jadi ingat dimanapun kita berada di perusahaan, kita harus junjung tinggi kebenaran. Ya, walaupun gaji kita pas-pasan. Ya, walaupun upah kita belum sebanding dengan hasil pekerjaan kita. Ya, tetaplah hidup benar. Tetaplah hidup benar. Dan jadilah kebenaran itu paling utama di tempat kita mencari sumber kehidupan. Ya, karena kalau tidak benar, kita sering melihat bahwa bukan saja upah yang benar dia mungkin ada karena gaji, ya, karena memang mungkin gaji dia ada yang murni, tapi kalau sudah ketangkap hasilnya, walaupun ada yang hasilnya yang halal, akhirnya habis juga, betul ya? Ya. Bukan hasil yang tidak halal saja diambil. Hasil yang halal pun juga bisa keambil, ikut ambil. Disita.
Ya, banyak orang nanti seperti itu. Bohong menjadi tempat perlindungan. Bahkan kebohongan adalah sumber keuntungan. Ya, bukan hanya sebagai tempat perlindungan, tapi sumber keuntungan. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, dan di sini ditambah ketulusan, tidak bercela, artinya hidup dalam ketulusan. Ya. Nah, kalau sekarang, kalau mungkin orang bermimpi rumah dekat dekat tempat pemerintahan ya. Tapi sekarang boro-boro paling takut itu tinggal di tempat ya kayak DPR. Itu paling takut sekarang. Bahkan kemarin tidak tahu dia tidak salah apa-apa kena. Ya, sampai ada yang di Bandung itu rumah makan habis. Itu dekat dengan tempat yang mahal. Ya pasti itu tanahnya mahal, tapi tempat yang mengerikan untuk sekarang. Nah, jadi tempat perlindungan kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kebenaran, ketulusan, dan yang ketiga, ayat yang kedua di dalam ayat yang ke-9 masih di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nah, ini tempat perlindungan kita. Masih tetap ayat yang 9. Tetapi burung merpati itu tidak mendarat. Kejadian 6 ayat yang ke-9, maaf. Kejadian 6 ayat 9. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Nah, ini sumber perlindungan kita. Nah, kalau dulu Nuh itu di Bahtera. Kalau Daud di kemah. Tetapi bagi kita sekarang, kita tidak perlu cari kemah yang ada tabut perjanjiannya, tidak perlu. Ya, sekarang ada orang gereja-gereja buat tabut perjanjian. Ya, tapi bukan dari emas, dari kardus. Dari kayu ada. Ya. Ada buat kaki Dian, ya dari kayu. Ya, padahal dari emas harusnya. Cuman sebagai lambang saja. Tapi tidak perlu kita cari tabut perjanjian, kita buat tenda, kasih tabut perjanjian di situ, tinggal di situ. Nah, bukan seperti itu, tapi kita juga bukan bikin bahtera. Tapi kita di sini lihat, bahtera itu didapat karena kasih karunia. Yang kedua, hidup benar. Dan yang ketiga, hidup bergaul erat dengan Tuhan. Nah, ini. Jadi perlindungan kita adalah di mana letak posisi kita berada. Ya, kalau kita berada dalam tangan Tuhan, kita pasti terlindungi. Dan orang yang berada dalam tangan Tuhan adalah orang yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Nah, kita bisa koreksi diri kita. Ya, apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas teman biasa, sebatas mengenal, atau sebagai sahabat yang baik? Ya, sampai berhubungan erat itu tidak bisa dipisahkan. Sampai seperti suami dan istri. Erat itu seperti itu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau sahabat masih bisa dipisahkan. Sehari ketemu, malam sudah beda rumah. Tapi kalau sudah menjadi suami istri, menjadi pasangan hidup, ya kita harus tahu bahwa posisi kita sebagai tubuh, Tuhan sebagai kepala. Nah, ini erat nih. Hubungan yang erat itu hanya hubungan kepala dan tubuh. Nah, diikat oleh leher. Kalau tangan ini dilepaskan dari tubuh, masih hidup orang. Ya, kalau kaki dilepaskan dari tubuh, masih hidup. Kalau telinga masih dilepaskan, masih hidup. Tetapi kalau sudah tubuh dilepaskan dari kepala, pasti akan ada kematian. Nah, begitu juga kalau hubungan kita tidak erat dengan Tuhan. Ya,
hidup kita pasti akan mengalami kematian secara rohani. Tapi kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani, bahkan nanti pengenalan yang memuncak kepada Yesus sebagai kepala. Makanya kalau kita memandang dia sebagai juru selamat, baik. Memandang dia sebagai dokter, cukup pas lagi sakit kita butuhkan dia. Tapi kalau dia kita pandang sebagai suami, wah, ini pengenalan yang tertinggi. Makanya pengenalan kita harus memuncak kepada dia sebagai mempelai laki-laki surga. Kita akan mengalami kedamaian. Nah, jadi posisi yang aman adalah dekat dengan Tuhan. Contohnya adalah murid-murid Tuhan. Ya, kita lihat dulu. Ya, dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Matius 8 ayat 23. Matius 28 ayat yang 23. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, jadi inilah pengikutan tubuh kepada kepala. Ya, murid-murid mengikuti kemana Yesus pergi. Teruskan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ya, di sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, harus kita ketahui ketika kita di dunia ini, minggu ini dengan minggu depan bisa berubah keadaan manusia. Ya, ada kemarin kita datang ke tempat rumah duka. Ya, ada yang dipanggil Tuhan umur 37 tahun, 38 ya. Ya, ada yang bersaksi baru minggu ketemu. Ya, tidak ada kelihatan sakitnya. Oh, sudah dipanggil Tuhan. Ya, sekonyong-konyong. Ya, jadi angin ribut itu bisa sekonyong-konyong. Ya. Dan kalau ada angin ribut di tengah perjalanan rohani kita, teruskan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus Ya, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Nah, dunia juga, kalau dunia bergoncang, otomatis kita pun juga mengalami paling tidak sedikit ombak. Ya. Baru kemarin 1 hari gara-gara demo ada tidak salah ratusan triliun menguap. Ratusan triliun tiba-tiba menguap gara-gara ada demo. Hilang seketika. Ya. Tiba-tiba. Ya, bisa semua kena. Bagi kemarin kita zaman Covid. Waduh. Ya. Saya punya itu punya, kalau saya tidak salah itu punya berapa toko ya? Ada 7, ada 5 atau 7, saya lupa. Ya, dia punya stand banyak di apa? Di mall-mall besar ya. Ada berapa? Kira-kira? 7, 8 ya, 8. Itu kalau misalnya ngontak di situ bisa sehari 1 juta bisa ya? 1 juta. Ada sebenarnya ya 1 jutaan lah. Sebulan berarti 30 sebulan. Bagaimana omsetnya? Ya. Punya 8 cabang. Tapi setelah Covid, waduh. 1 pun tidak ada yang buka di mall. Ya, ingat yang sekarang apa? Datang ke mall bukannya beli. Ya. Rombongan jarang beli. Kalau nggak rojali, rohana.
rombongan hanya nanya-nanya. Kalau nggak rohana, roh halus katanya. Rombongan hanya elus-elus beli kagak. Itulah. Jadi perekonomian wah goncang sekali semenjak Covid. Ya, mau buka dimanapun susah. Sulit sekali. Ya, kalau tidak modal yang kuat, hancur. Ya. Sekarang tiba-tiba saja. Nah, sekarang kita sudah mendengar isu-isu sedikit saja sudah menggemparkan dunia, kena juga Indonesia, kena juga kita. Ya. Dulu sebelum Covid itu gula 12.000 lah sih tidak salah. 12.000 lah sih tidak salah. Ya. Minyak itu 24.000 2 liter. 2 kilo. 2 liter 2 liter. Hah? 2 liter. Ya, saya dengan Ibu Gembala suka cari minyak murah. Masih ingat 24 ribuan lah. Tapi langsung melonjak di atas 40. Pernah. Itu pun kita sampai sembunyi-sembunyi. Bukan sembunyi-sembunyi mau ngumpet. Tetapi sembunyi-sembunyi beda apa namanya itu? Beda sampai beda antrian. Ya. Biar jangan disangka saudara itu. Biar jangan disangka satu rumah. Padahal tokonya tidak peduli seperti itu. Yang penting laku barang. Nah, sekarang sudah 38 lebih lah. Itu yang premium. Minyak kita, dulu gak ada minyak kita. Pas lagi zaman Covid ada minyak kita. 14.000 dulu. Sekarang naik lagi. Sekarang di pasar yang murah itu 15.000. Itu pun rebutan. Nah, konyong-konyong semua bisa berubah. Nah, tapi kita lihat sini. Tetapi Yesus tidur. Ya, yang tidur biasanya kepala nih. Ya. Kalau kepala tidur, tubuh pun tidur. Tapi kita lihat di sini. Nah, jadi Tuhan di sini bukan sekedar tidur. Dia tidur tetapi jiwanya bangun. Ya, dalam Mazmur, aku tertidur tetapi jiwaku bangun. Ya. Tapi kenyataan di surga Tuhan tidak pernah tidur. Tapi di sini dia tidur tapi jiwanya bangun. Ya, di ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Ya. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Ya. Kamu yang kurang percaya? Ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi Ya. teduh sekali. Ada amin. Nah, yang paling penting kita datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat, Tuhan itu ingin melihat respon kita, sikap kita. Ya, dalam keadaan gelombang seperti ini, kita seolah-olah membangunkan Tuhan yang sedang melihat sikap kita. Dan kita lihat ketika Tuhan dibangunkan, dia masih tidur tidak? Masih ngorok? Tidak. Jadi ketika Tuhan dipanggil, Tuhan bangun. Kalau kita tidur dibangunkan biasanya bukan kita menolong, bahkan kita biasanya ikut marah. Ya seperti itu ya. Kalau orang bangun, apa sih kamu? Ganggu saja saya tidur. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau anaknya meminta pertolongan, Tuhan siap menjadi sahabat, menjadi penolong yang teruji. Nah kita lihat, ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, nah di sini Tuhan bisa melakukan perbuatan yang heran atas kehidupan kita. Amin. Nah, asal kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam kebenaran, bergaul erat dengan Tuhan, dan yang keempat, yang terakhir,
dalam Kejadian 4, Kejadian 6 sekarang. Ayat yang ke-14. Ya, perlindungan itu tidak akan ada tanpa ketaatan. Nah, ini yang keempat, yang paling penting, ketaatan dan ketekunan. Ya. Kejadian 14, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Ya. Batra itu harus kau buat berpetak-petak Ya. dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lalu Nuh, kita baca bersama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, di sini yang keempat, bahtera itu tidak akan bisa dibangun tanpa ketaatan dan ketekunan. Perlindungan dari Tuhan tidak akan bisa kita rasakan kalau tanpa ketaatan dan ketekunan. Bayangkan Tuhan berkata, buatlah bagimu bahtera dari kayu gopir. Ya, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Ya, Nuh bingung. Ya, Nuh bingung. Mungkin di sini kalau kita lihat di sini, ketika disuruh bahtera, buat apa bahtera? Ya, buat apa bahtera? Ya, buat apa saya membuat yang banyak, yang besar? Ini besar sekali. Kalau misalnya Nuh bisa nawar-menawar, gak usahlah besar-besar, kecil aja buat keluarga. Ya, tapi Nuh tidak berbuat semaunya. Tapi Nuh itu berbuat semaunya Tuhan, lewat kemauannya Tuhan. Nah, sebenarnya dalam ayat yang ke-13, katakan boleh dibaca ayat 13. Ini rencana Tuhan kepada seluruh dunia. Kejadian 6 ayat 13. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Ya, buat bahtera dari kayu gopir. Dari kayu gopir. Ya, teruskan. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari Ya, dalam. berpetak-petak itu banyak kamar. Teruskan. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Ya, 300 hasta itu kalau dimeterkan ya, kalau dimeterkan itu 135 meter. Buat cari kayu sepanjang itu. Dipasang 130 meter dari sini ke depan ada ya? Lebih. Wah, bayangkan dari sini ke depan. Panjangnya bahtera 135 meter. Lebarnya 50 hasta, 22,5 meter. Dan tingginya itu 13 meter. Ini melebihi rumah kita berarti. Ini berapa meter ya? Dari bawah ke atas. Ada lebih ya? Ya, antara 3 meter, 3 meter, 3 meter, baru 10 meter lah. Jadi kalau di rumah kan itu ada kira-kira 4 tingkat rumah lah. Kisaran segitu, 13,5 meter. Ya. Nah, itu bahtera Nuh. Nah, bahtera Nuh ini menunjuk pada perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, Nuh mendapatnya itu karena dia mendapat kasih karunia. Terus yang kedua, hidup benar. Kalau kita tidak benar, tidak mendapat perlindungan. Dan bergaul erat dengan Tuhan. Ya, kalau hidup kita bergaul dengan Tuhan, ya, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada.
Dan di sini yang paling penting yang keempat, pada saat Tuhan suruh buat bahtera sebesar berapa tadi? 135 meter. 22 meter lebar, tingginya 13,5 meter. Itu Nuh melakukannya tepat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita lihat di dalam ayat Kejadian 7. Kejadian 7. Boleh dicari yang Tuhan menutup bahtera itu. Kejadian 7 ayat 16 boleh. Dan ini Tuhan menutup bahtera itu, ini menunjuk bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Ya, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Berarti kira-kira besar atau kecil pintunya ini? Besar. Nuh tidak sanggup. Ya, Nuh tidak sanggup karena begitu besar. Tapi kita lihat bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna, nyata. Dan Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Nah, jadi bagi kita sekarang di zaman yang tidak menentu, di zaman yang sudah akhir. Nah, kita dalam masalah bahaya apapun juga, dalam pergumulan, jadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Nah, sekarang seperti bahtera. Bahtera itu tidak di Tuhan buat langsung dari langit, tidak. Tapi dibuat karena kasih karunia Tuhan kepada Nuh. Dan juga karena Nuh itu hidup benar. Dan juga karena Nuh itu bergaul erat dengan Tuhan. Sampai Nuh itu mau taat dan tekun kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan yang memberikan keselamatan perlindungan kepada Nuh dan seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, nyatakanlah bahwa Tuhan sebagai perisai perlindungan kita, tembok yang kokoh dan teguh untuk membuat kita dalam keamanan, kenyamanan, ketentraman, penyertaan yang tidak kita dapatkan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal. Dan Tuhan nyatakan penyertaan itu sempurna. Amin. Nah, kita akan nyanyikan Engkaulah perisaiku saja. Tuhan yang menopang kehidupan kita, Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Kau tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, kita tundukkan kepala kita. Ya, badai persoalan bisa datang menerpa kehidupan kita. Bisa secara tiba-tiba, tak terduga, datang masalah. Kita bertanya, kenapa hal ini terjadi? Kenapa harus saya alami ini? Mari, datanglah pada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan. Berseru kepada. Panggillah nama Yesus. Nama yang ajaib. Nama di atas segalanya. Nama Tuhan itu ajaib. Dia berkata, bukankah namaku, nama itu ajaib. Artinya dia pembuat keajaiban. Di semua kesulitan yang kita hadapi, yang datang secara tiba-tiba, yang membuat kita dalam kecemasan, ketakutan. Mari, Yesus hadir di tengah badai. Yesus ada di tengah masalah kita. Dia buat semua teduh tenang. Badai itu teduh tenang. Dia berkata, diam tenang. Semua menjadi tenang. Hati pun tenang, damai. Tuhan yang menyelesaikan semua. Dia minta dari kita cukup percaya saja. Mujizat pasti kita alami. Mari kita nyanyikan sekali lagi kornya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidupku. benar Tuhan, Engkau menopang kami dengan kekuatan firman dan roh-Mu, sehingga tidak ada yang mampu membuat kami roboh dan jatuh. Tapi kami bisa tetap teguh berdiri, ditopang oleh firman dan Roh Kudus, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa bertahan. Bahkan kami akan tampil sebagai pemenang di semua musim kehidupan kami. Kami pasti menang, dan itulah janji-Mu bagi kami. Dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami, hari ini Kau beri kami kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang diberikan oleh tangan kanan-Mu pada kami. Hari ini kami menerima kemenangan, sehingga kami tidak perlu kecewa, tidak perlu takut, sebab Tuhan sudah memberi kami kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami pun tenang dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan untuk kas. Kita nyanyikan nyanyian Kota Tanpa Malam. Ya, ada kota tanpa malam, nggak ada malamnya ya. Di Yerusalem Barat. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Di satu kota, Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai. Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Hari Selasa ada doa 6:30 malam. Hari Rebo di sini ya. Hari Rebo pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu di Cimindi. Ibadah muda-mudi Sabtu di Cimindi 6:30 malam. Ya, kita kumpul kembali di Cimindi 7:30, di sini 10:30. Kita doakan yang masih sakit, Ibu Lydia, ya Op Romando yang perempuan, Evan Norton, Sam, Nelly, Selometa. Kita pakai berdiri.
Haleluya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Epan Nortan juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sam juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Nelly juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Selomita juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Aktivitas anak-anakmu minggu ini Tuhan, sertai mereka, buatlah mereka berhasil Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam pendidikan mereka. Tuhan, buat mereka berhasil, bersama Tuhan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberhasilan menyertai kami sekalian. Sehingga kami melihat Tuhan kami ajaib. Mengubah kegagalan kami menjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Pak Presiden Prabowo Gibran. Seluruh gubernur di Indonesia. Seluruh bupati, muspika kecamatan, wali kota berkati. Kepala desa dan lurah Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia berkati. Negara-negara yang konflik sadarkan para raja panglima prajurit. Bahwa peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pulanglah dengan membawa berkat rohani dan jasmani. Berlimpah padamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya, ada sedikit. Duduk sebentar. Ada pengarahan. Ya. Untuk pengarahan nanti kita retreat ya kebaktian Padang. Hari ya, tanggal 5 September hari Jumat pas hari libur. Jam nanti sebentar jamnya. Jadi gini ya. Kita mengadakan gathering ini atau kebaktian Padang ini untuk kebersamaan sesama jemaat ya tubuh Kristus ya. Jadi kita saling mengenal. Di sini dengan Permata dengan Cimindi juga nggak saling mengenal mungkin jemaat ya. Jadi saling mengenal nanti disatukan ya jemaat Cimindi dan juga Permata. Kan kita sering pulang, nggak tahu siapa namanya. Nah nanti di sana kita sama-sama kebersamaan, kita saling mengenal. Karena di sana nanti ada game ya, nanti disatukan mungkin dengan Cimindi Permata ya. Jadi ada ya ada ibadah dulu. Jadi berangkat dari sini pukul 6:30 ya. Kemudian kira-kira kebaktian jam 8 ya. Jam 8 kebaktian udah ada di sana. Jadi kebaktian dulu, setelah kebaktian kita mungkin ada game-game nanti ada juga hadiah-hadiahnya, ada door prize juga ada nanti di sana ya. Nah, jadi yang ikut panitia nanti ikut panitia untuk keberangkatannya transportasi. Nanti tolong kasih tahu ya, siapa-siapa mungkin di sini, siapa yang ikut transportasi gereja. Tolong, angkat tangan. Transportasi gereja, ikut transportasi gereja. Maksudnya di sini nanti kumpulnya, ya berapa orang coba? Berapa orang? Kalau yang punya motor, mobil langsung aja ya. Jadi yang nggak punya mungkin nanti kita sama-sama. Siapa coba?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Kalau ibu bawa sendiri ya, naik motor ya. 10 orang Pak, kira-kira. Oh iya yang di sana, oh yang belum hadirnya itu. Oh iya. Oh Cisusan ya, yang koordinasinya 40-an, jadi yang 20-an, jadi bisa dua mobil Pak, 2 angkot. 2 angkot ya, bisa 2 angkot ya. Jadi kumpul di sini 6:30. Ya jangan lambatnya, nanti kumpul di sini tahunya 7:30 lah udah pergi. Nah jadi 6:30 udah, karena kita di sana harus beres-beres untuk peralatan nanti ibadah di sana. Nah kemudian bawa minum masing-masing, nah, botol minum ya, karena terbatas kita mungkin kalau untuk makan nanti setelah makan ada minumnya ya. Nah jadi harus bawa minum masing-masing ya. Kemudian bawa jaket ya ibu-ibu, apalagi kita udah tua-tua ya, kuat karena dingin di sana. Bawa jaket juga, perlengkapan pribadi misalnya ya suka pusing-pusing ya bawa obat ya. Nanti kita nggak siapin itu ya. Nah dressnya kemarin kesepakatan merah sama putih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, nggak dipaksakan, yang nggak bebas aja. Kalau misalnya punya hitam, ya gimana punyanya nggak di ini, nggak cuman kita kemarin ya udah yang merah putih aja rek digerek. Bukan merah putih, merah ya merah atau putih. Ya, ya gitu aja. Apalagi? Nah, ini gratis ya, ini gratis, gak dipungut biaya. Nah, udah puji Tuhan, udah tercukupi ya, itu aja. Apalagi Pak? Udah. Lokasinya daerah mana? Nah, nanti yang lokasinya mungkin yang bawa sendiri kendaraan nanti di grup ya, di share ya, di Sherlock ya lokasinya. Apalagi? Udah. Daerah mana, kasih tahu gambar. Istana Bunga lah. Villa Istana Bunga. Villa Istana Bunga. Terus itunya teh apa namanya? Lupa lagi. Oh lupa lagi. Villa Ya itu Istana Bunga. yang punya Katolik punya kalau nggak salah ya. Nah, itu aja. Oh ada game yang ini nggak harus bawa baju nggak? Baju barangkali basah-basah nggak usah? Hah? Nggak ada. Nggak. Berenang. Ya persiapan aja mungkin. Mau berenang. Bawa 2 baju. Kalau kita nenek-nenek udah tua mah nggak mungkin ya dikasih basah-basah, itu yang muda ya. Udah aja. Jadi nanti kita makannya di sana prasmanan, sisi prasmanan ya. Tuhan. Mungkin di sini nanti ada perwakilan 3 ibu-ibu. Jadi makannya nanti kalau nggak dikasih gitu sendiri, kadang-kadang orang yang lain nggak kebagian. Jadi di walaupun bukan di alas bukan ya, sepuasnya makan. Kalau misalnya ada sisa lagi boleh ngambil lagi ya. Jadi supaya sama-sama kebagian. Kadang-kadang ada yang orang belum, yang lain udah habis. Ya gitu ya. Nanti bisa, Cinyonyo bisa minta tolong kakinya nggak ini? Cisusan, Grace ya, Ibu apa? Nurita, 3 orang aja ya perwakilan dari sini ya. Itu aja. Udah aja gitu? Ya. Begitu. Ya. Selamat. Kita tutup dalam. Udah tutup dalam doa. Belum? Udah. Ya, selamat Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.